jangan tunggu besar untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi besar. Siap. Makanya Yesus lakukan dari hal yang kecil dulu. Ya, jadi dia melayani orang-orang yang Terpinggirkan, yang tidak dipandang oleh Tidak agama-agama dipandang Yahudi oleh- pada waktu tidak itu ya. pandang oleh agama Yahudi. Kemudian dia dekat dengan orang-orang yang menurut dunia dia sangat berdosa. Yang Jadi tidak hanya fokus kepada mereka yang dia berduit, berduit, yang duitnya besar, Ya. datang naik Alphard, langsung dikasih kursi duduk di depan, ya, kok kayak lagi curhat gitu. betul. Kalau yang kerja di PT atau yang tinggal di Ruli, Ya. itu yang dikunjungi udah staf gereja aja, Staf gembala nanti gereja, aja gitu ya. jemaat biasa. Kok ini ya. kok jadi kayak di gereja Konoha gitu ya, Pak? Kan begini. Seorang yang luar biasa, Bung Edi. Bung, apa kabar? Puji Tuhan. Makin ganteng aja nih. Kalau cantikan cewek. Makin gemuk juga. Ya. Ini nampak kali hamba Tuhan yang diberkati Tuhan gitu ya. Ini karena Apa tuh? makan yang nggak perlu pikiran. Oh, makan banyak nggak banyak kepikiran? Tapi jangan pikiran. Jangan banyak pikiran. Makan. Kalau saya kurusan nih, Bu. Karena diet. Orang-orang selalu bilang kalau hamba Tuhan itu kurus, Ya. tidak diberkati. Jadi berkati. Tapi terlalu gemuk juga, katanya kebanyakan makan uang perpuluhan dan persembahan. Serba salah memang ya. Ya, kurus salah, Gemuk salah. gemuk salah. Ya, gitulah. Nah, jadi Bung Edi ini beberapa waktu lalu dia khotbah di YouTube ya, di gereja, cuman khotbahnya ada di YouTube. Temanya itu menarik. Dia bilang konsep kerajaan Allah dalam khotbah Yesus dan implikasi bagi gereja modern. Wah, ini kata-katanya itu teologis sekali gitu ya, orang akademisi. Emang benar karena menggambarkan beliau sebagai seorang sarjana teologi. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi saya mendengarkan khotbahnya itu dan menurut saya Bung itu bagus banget ya. Jadi hari ini sengaja memang aku mau ajak ngobrol ini supaya khotbahnya Bung itu kita aja apa itu di breakdown gitu ya, dan lebih mudah untuk generasi Gen Z dan Gen milenial bisa menerapkan gitu ya. Jadi for your information aja teman-teman, juga untuk Bung, tujuan konten ini adalah target audiensnya itu Gen Z dan Gen milenial gitu ya. Nah, jadi itu tujuan kita gitu ya. Jadi sekali lagi Bung, thank you. Siap. Dalam kesibukannya Bung sudah investasikan waktu di sini. Semoga obrolan kita ini menjadi berkat. Bung ini aslinya mana sih? Manggarai. NTT. Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur. Pulau Komodo berarti. Pulau Komodo. Pernah lihat komodo? Pernah dong. Oh ya. Pernah kasih makan? Enggak. Enggak. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Nusa Tenggara Timur, ke Pulau Komodo bisa hubungi Bung Edi nih. Bisa. Nanti Bung bisa jadi tour guide-nya lah. Ya, Gitu ya. bisa lah. Ini masih jomblo apa gimana, Bung? Jomblo. Ya, ada pasangan tapi belum nikah. Ada pasangan tapi belum nikah. Siap. Saya coba nebak. Pasti pasangannya orang Nias. Enggak. Oh ya. NTT juga. NTT juga. Tinggal di sekarang stay di mana? Saya. Enggak, pasangannya. Dia di Seberang, Singapura. LDR lah ya. LDR. Wah, luar negeri ya. Luar negeri bukan. Jadi komunikasi kalian apa? Bahasa Inggris lah. Atau enggak Indo? 50-50 lah. 50-50, kadang Inggris, kadang Indo. Kalau ngerti ya Inggris, kalau enggak ya Indonesia lah. Nah, kalau aku cinta kamu apa dong? Bahasa Inggris. Nanti kita berdua. Oh ya boleh ya. Berbahaya ini. Rusak. Oke guys, kita main langsung aja nih, langsung main kita nih ya. Siap. Ngobrol-ngobrol Oke. santai. Jadi kembali ke topiknya. Tadi kan Bung bicara tentang kerajaan Allah. Ya. Tapi sebelumnya itu waktu Bung khotbahin itu gimana? Momennya gimana? Deg-degan, nervous, apa gimana tuh?
Ada sebagian kecil lah. Sebagian Ya, kecil. namanya kalau berbicara depan orang banyak itu berbeda dengan ngobrol biasa tentunya kan. Iya, iya. Ya, Jadi pasti ada. deg-degan waktu khotbah sama deg-degan waktu ketemu si doi gimana? Jatuh cinta tuh gimana? Gimana? Ya, kalau kalau doi pasti beda. Deg-degannya itu berbeda. Oke. Pasti berbeda. Kalau sama khotbah beda. Beda. Bedanya gimana? Gimana? Aku penasaran nih, Bun. Bedanya gini, kalau yang apa namanya? Kalau mungkin sama pasangan kan waktu pertama itu kan selain deg-degan kan pasti ada rasa gimana ya? Nah, apa? Rasa apa namanya, memikirkan tips-tips gimana ya supaya Bisa. bisa dekat, bisa endingnya bersama dan lain sebagainya kan. Oke. Kalau Khotbah? khotbah kan deg-degannya itu gimana, apa namanya, bisa nggak nih kita bicara di depan orang, Oh. ngerti nggak nih yang belum ngerti, nggak? ya kan? Gitu ya. Benar nggak nih yang disampaikan, pasti ada. Oh, memikirkan ya, benar nggak nih apa yang gue bilang Iya nih? iya harus. Jangan sampai ngelantur pula. Ah itu dia. Oke, artinya bahwa apa yang Bung sampaikan ini sudah memikirkan matang-matang Ya, dan betul-betul bahwa yang Bung sampaikan ini bukan ngarol ngidul gitu ya. Fakta data yang jelas. fakta yang jelas lah. Jadi hari ini kita mau ngulikin itu, Bung. Oke, mari kita mulai nih. Langsung gas nih, Bung. Ya. Kalau ngomongin kerajaan Allah nih, bisa nggak Bung jelasin cuman pakai satu kalimat? Oh ya. Kira-kira Bung mau kasih kalimat apa nih tentang kerajaan Allah? Ini kita buka pakai itu dulu nih, Bung. Oke, baik. Kalau kerajaan Allah itu tentang hidup yang selalu ada sukacita ya, sukacita. Kemudian ada apa namanya, hal-hal yang pokoknya senang lah, senang, dan tentunya senangnya itu dalam konsep hal yang benar ya. Bukan senang karena lagi minum alkohol. Bukan ya. Kalau ini kita berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang konsep sukacita yang apa namanya, menghadirkan nilai positif lah. Nilai positif dalam Ya, hidup. dalam hidup. Sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Oh ya, jadi ingat kalau ngomongin apa tadi, sukacita gitu ya. Jadi Ya. berarti kayak agak rohani dikit nih, Alkitab dikit lah ya. Roma berapa itu? Kristen. Katanya Kristen. Katanya Kristen. Alkitab aja nggak tahu. Buku apa ini? Ya. Nah, itu bahaya tuh. Buku apa yang kok tebal banget? Banget. Kecil lagi. Ada sih di rumah tapi udah berdebu. Katanya Kristen. Kristen. Roma 14 kalau saya nggak salah sebut, dia bilang kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, Iya, tapi soal kebenaran, Kebenaran. damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Betul. Kudus. Jadi gitulah ya. ya itulah. Damai. Ya, berarti artinya bahwa kerajaan Allah itu bukan ibarat kayak gedung ini ya. Itu di belakang tuh tinggi banget tuh gedungnya, cuy. Iya, bukan Iya, bukan itu, tapi bicara soal apa, suasana lah ya. suasana. Atmosfer gitu ya. Ya, betul. Kalau ke contohnya, karena Bung kan ceweknya orang Singapura nih. Ya, Nah, ngomongnya bahasa Inggris. Kalau saya boleh kutip bahasa Inggris sedikit tuh ada istilah home sama house gitu ya. ya, Ya. House itu kan bicara soal gedung ya, Betul. rumah dalam bentuk. Tapi kalau home itu kan homey, suasananya Ya, gitu. betul. Nah, kerajaan Allah itu bicara soal suasana itu ya. Suasana. Nice, mantap nih. Nah, oke. Yang menarik, Bung, saya kan salah satu yang mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi salah satu khotbah Bung itu saya udah dengerin. Bung sempat jelasin kalau kerajaan Allah itu already but not yet. Ya. Memang pendeta-pendeta yang tak bahasa Inggris nih ngomongnya Inggris mulu nih. Satu. Gue curiga nanti suatu saat Bapak khotbah pakai bahasa roh lagi nih. Wah, berbahaya itu. Harus Kok ketawa, Bapak? bahasa lain ya. Oke, bahasa lain. Enggak, nanti saya punya abang favorit saya nih. Beliau namanya saya suka panggil dia Bang Eli Tambunan gitu. Oh iya. Beliau adalah dosen yang luar biasa. Dia adalah orang asli Pentakostalism. Pokoknya bahasa roh itu udah identik sama beliau gitu ya. Harus ya. Kapan-kapan kita mau ajak ngobrol juga sih Siap. sebenarnya. Bang Eli, salam hormat Bang. Jadi podcast saya ini kadang dikutip dia, udah pernah dikutip jadi tulisan beliau gitu ya. Siap. Jadi keren gitu ya. Orang Pentakostalism. Jadi dia bilang bahasa roh itu adalah identik, salah satu ciri dari orang Pentakosta gitu ya. Siap. Bapak apa aliran apa? Pentakosta Pak? Karismatik. Karismatik Pentakosta masih kakak beradik sih kayaknya. Ya.
adalah Adalah ya. bahasa roh itu tetap ada, cuman Tidak terlalu ini. Mungkin Jadi tidak nggak harus terlalu. Bapak khotbah pakai bahasa roh lah ya. enggak lah. Ya udah kita kembali ke sini deh. Siap. Already but not yet. Itu yang Bapak bilang. Nah, bisa nggak sih Bung ceritain lagi dengan Bahasa bahasa yang simpel lah. Ya. Ini bukan bahasa roh ya, ini bahasa yang simpel gitu loh. Ya. Biar dengarnya nggak ngerasa teologi banget. Siap. Oke, Gimana? kalau itu already but not yet itu artinya kerjaan Allah kan seperti tadi yang saya sudah bilang, bahwa itu tentang bagaimana suasana. Ya, kalau di Alkitab itu tentang 9 buah roh yang harus kita ada mungkin ya dalam diri kita pribadi kita, dan itu sudah ada melalui kedatangan Yesus yang pertama ya, kemudian sampai dia mati dan naik kembali ke surga. Dia sudah tahu, menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada sejak itu, dan di mana sampai sekarang pun kita mengikutinya dan kita tahu mengerti ajarannya ya tentunya. Dan kemudian yang mungkin akan disempurnakan nanti ketika dia datang ke yang kedua kali ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada, tapi belum sempurna karena Yesus belum datang. Oh, belum datang yang kedua kali. Jadi artinya istilah yang Bung pakai already but not yet itu, already itu menggambarkan kedatangan Tuhan yang pertama membawa itu. Tapi not yet-nya karena belum sempurna. Belum sempurna. Kapan kesempurnaannya datang? Ketika dia datang kedua kali. Tapi kan di dunianya ada yang sempurna dong. Andre and the Backbone. Sempurna. Rokok sempurna ya. Oh ya, beda ya. Wah, tahu juga ya rokok sempurna. Tahu ya? Tahu, lihat teman-teman ngerokok. Siap. Bapak tahu, Pak? Biasanya dulu bukan sempurna. Apa? Surya gitu. Surya. lebih luas ya cakupannya ya, Surya. Kalau saya dulu nggak itu. Kakek saya dia menanam tembakau. Ya. Jadi saya langsung menikmati yang original gitu. Oh, yang ya digulung pakai kertas ya? Dipotong. Itu waktu SD. Siap. Habis itu mabok-mabok, muntah-muntah karena keras. Habis itu saya berhenti. Berarti latar belakang kita mungkin sama ya? Iya, ya. Mirip sama. Beda. Bapak kan gedung itu, saya ke gedung yang sana. Beda ya? Tunggu dulu. Tadi Bapak bilang 9 buah roh itu ya, bagian dari kerajaan Allah. Siap. Bapak punya berapa? 9 tuh, oke. Bapak punya berapa? Berapa ya? Sukacita sih ada lah ya. Sukacita, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini kadang ada, kadang enggak. Tunggu, kalau saya nggak salah ingat itu ada di Galatia pasal 6, pasal 5. Pasal 5 ya. Kita buka dulu nih. Ya. Galatia pasal 5 nih 9 buah roh ya. Ini maksud Bung Edi. Galatia pasal 5 ayat 22 nih kalau saya nggak salah nih. Ya. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Ya, betul. Oke. Aku punya permainan, Bung. Siap. Tempatkan nama Bung di setiap kata 9 buah roh itu. Coba Bung bacalah. Nih. Jadi misalnya Bung Edi, sabar. Coba baca dulu. Ayat 22. Yang 22. 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, langsung Bung Edi itu. Oke, jadi kasih. Bung Edi itu kasih, gitu kira-kira gitu. Ya, oke. Bung Edi itu. Pakai Bung Edi tuh saya. Ya, bebas. Bung Edi lah, biar lebih. Bung Edi itu kasih. Kemudian sukacita. Bung Edi itu sukacita. Bung Edi itu damai sejahtera, ya. Kemudian Bung Edi itu kesabaran. Bung Edi itu kemurahan. Tunggu dulu sebelum Bung teruskan. Ini benar nggak sih Bung? Itu enggak? Kalau saya yang saya ingat kayaknya ada lah, cuman ada beberapa lah ya. Ada beberapa lah, cuman nggak semuanya, karena pasti kalau manusia kan ada sisi ininya lah, sisi kejenuhan pasti ada. Kejenuhan. Tapi kan sebagai orang Kristen kita harus bisa membenahi itulah. Kita harus berusaha supaya bisa, maksudnya jangan stop di situ, karena nggak bisa terus gitu. Betul. Kan harus berusahakanlah supaya ada gitu ya. Supaya ada. Kalau Bung sendiri cara mengusahakan biar buah itu tetap ada gimana? Contoh kalau misalnya kayak apalagi guru tuh harus
Sabar. Sabar banget, harus sabar. Apalagi misalnya menghadapi anak mungkin 100 atau satu kelas itu apa namanya, kalau misalnya mereka kan kalau di kelasku sekitar, kalau yang sekarang 16 orang sih yang di kelas saya, yang saya wali kelasnya. Jadi saya harus bisa bagaimana apa namanya sabar dengan 16 karakter. Oh, Harus bisa itu Bung Jack. Jadi susah itu. sedikit susah-susah gampang lah gitu kan. Karena 16 karakter kemudian disatukan dalam satu ruangan itu cukup apa namanya, cukup menguji kesabaran. Jadi buahnya masih ada tuh, udah hilang buah kesabaran. Buahnya itu nggak kadang mungkin menuju hampir gitu, tapi kadang balik lagi gitu kan ya. Jadi memang ya itu ya yang harus kita tanam ya dalam kehidupan kita. Artinya kalau misalnya kita mampu hadirkan sukacita di kelas itu, ya kembali ke kerajaan Allah tadi, ya kan biasa. Pasti senang lah ya kan, kerajaan Allah berbicara senang sukacita gitu. Kalau saya, Bung, buah roh itu kadang, buah roh kesabaran itu suka hilang pas lagi bawa motor di jalan nih. Ya. Kawan di depan sen kiri kok belok kanan, itu suka bikin emosi itu. Itu yang menguji banget itu ya kan, mau melompat ke zona merah balik lagi kan harusnya. Itu berbahaya, beda-beda mungkin. Iya, udah gitu. Terus ada lagi tuh, udah ngerokok, santai dia kita di belakang udah kena percikan api, ya, asap. Biasa aja dia ya. Iya. Menguji kesabaran juga. Iya. Jadi hadirnya kesabaran itu kita harus melewati berbagai macam ujian. Kapan dia gue podcast sama seminggu lalu deh. Jadi aku bilang, cara Tuhan kasih kita kesabaran itu bukan kita berdoa minta Tuhan kasih kesabaran, tidak. Bukan. Caranya dia mempertemukan lu dengan orang-orang ngeselin. Betul enggak lu? Itu menguji banget, serius. Aduh. Oke, ya itulah persoalan kita ya. Mari kita teruskan dulu nih. Mana tadi Mas? Oke. Nah, di khotbah itu kan perumpamaan yang Yesus pakai ya, soal kerajaan Allah. Kan ada biji sesawi, ada ragi, ada harta tersembunyi. Tuh ini kelapa nggak dipakai gitu ya, ada buah kelapa gitu. Buah kelapa, ya. Satu aja, kenapa biji sesawi, Bu? Menurut yang Bu pelajari nih. Kenapa biji sesawi? Karena jangan bilang karena bukan kelapa makanya biji sesawi. Jadi gini, kenapa Tuhan Allah pakai perumpamaan tentang biji sesawi? Karena kita harus bisa lihat bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil. Sama halnya dengan waktu Yesus melayani, dia memperhatikan hal-hal yang dunia tidak melihat itu. Dunia tidak memandang itu bahwa seperti sesuatu hal yang tidak berguna lah, sesuatu hal yang konyol, tapi Yesus kerjakan ya. Karena kembali ke konsep bahwa perkara yang besar itu belum tentu dia datang kalau kita tidak bisa menyelesaikan perkara yang kecil. Makanya ada ayat bilang setia dalam perkara kecil itu ya. Setia dalam perkara kecil maka akan kasih perkara yang besar. Makanya Yesus lakukan dari hal yang kecil dulu. Jadi dia melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak dipandang oleh agama-agama Yahudi pada waktu itu. Tidak dipandang oleh agama Yahudi. Kemudian dia dekat dengan orang-orang yang menurut dunia dia sangat berdosa atau sangat tidak berguna, tetapi dia dekat di situ. Jadi kerajaan Allah itu seperti tadi 9 buah roh, ada damai, sukacita, ya itu yang harus kita hadirkan kepada orang yang tidak punya gitu kan. Jadi orang-orang yang tersisihkan lah, terpinggirkan, orang-orang yang kaum marginal gitu-gitu ya. Jadi itulah yang. Jadi tidak hanya fokus kepada mereka yang berduit, yang duitnya besar, datang naik Alphard, langsung dikasih kursi duduk di depan, kok kayak lagi curhat gitu. Kalau yang kerja di PT atau yang tinggal di Ruli, itu yang dikunjungi udah staf gereja aja, gembala nanti aja gitu ya. Biasa. Kok ini kok jadi kayak di gereja Konoha gitu ya, Pak? Kan begini, kalau misalnya Yesus pakai kekuasaannya, mungkin dia datang ke dunia, mana mau dia datang ke orang perempuan tadi, misalnya perempuan Samaria yang berzina, mending dia datang langsung ketemu dengan ahli Taurat kan. Karena orang-orang terpandang, mereka mau ngelakuin apa gitu kan.
tapi dia datang bukan di situ. Dia cari yang memang terpuruk, disitulah dia datang. Jadi hal-hal itu seringkali diabaikan oleh kita, tapi itu yang diperhatikan Yesus ya gitu. Yang terpinggirkan gitu ya. Karena sukacitanya mereka sama aja dengan kehadiran kerajaan Allah dalam diri mereka, bahkan diri orang sekitar. Itu Yesus kerjakan. Wow. Makanya kenapa dia selalu pakai perumpamaan seperti, kenapa dia nggak pakai perumpamaan yang besar dulu, jadilah orang kaya biar ini, tapi dia, kenapa dia pilih yang kecil? Nah itu kita harus pertanyaan yang besar sebenarnya. Kayak dari kelahirannya aja kan, kenapa mesti pilih kandang? Ya, kenapa nggak lahir di istana Herodes gitu Herodes, raja loh, ya kan? Tuhan lagi di atas semesta. Dia pilih yang paling terkecil gitu ya. Terkecil. Dia nggak nyari hotel bintang 5, dia nggak bilang ridernya harus pesawat Garuda bintang berapa. Nggak harus. Nggak ya. Emang ada gitu manusia zaman sekarang? Ya bisa cari tahu sendiri dong ya. Sekarang modern ya, bisa di share. Ya hotelnya harus bintang 5 gitu. Ya, kan? Minumnya harus apa gitu. Luar biasa ya wakil-wakil nih. Luar biasa. Ya, jadi kerajaan Allah sebenarnya sederhana. Cuman nggak semua orang mau ngelakuin kesederhanaan itu. Karena orang mau yang besar-besar gitu. Besar-besar. Itu makanya Yesus bilang harus selalu mulai dari hal yang kecil ya. Harus mulai dari hal yang kembali kecil. Ke biji sesawi tadi. Biji sesawi. Gitu ya. Kecil tapi ketika dia ini besar. Jadi bermanfaat. Bukan yang dari gede baru. Betul. Ya. Makanya kata-kata siapa ya? Ada satu tokoh. Aku lupa. Dia pernah bilang gini, jangan tunggu besar untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi besar. Siap. Keren itu. Sama. Aku lupa siapa namanya. Kayaknya Jacob Barros. Kayaknya ya. Nanti kita searching nanti. Jadi jangan tunggu besar untuk memulai. Siap. Tapi memulailah untuk jadi besar. Sama hal dengan kalau kita naik anak tangga, kamu mungkin langsung melangkah ke tangga 10, dari 1 dong. Sama kayak konten ini. Ya, naik 2, naik 3, 4. Mulai dari yang nonton 2-3 orang. Sekarang baru naik perlahan. Proses. By the way, thank you guys buat kalian yang support terus konten ini. Siap. Ya, mari kita teruskan nih. Sekarang implikasi buat gereja modern. Kan khotbah Bapak kan kerajaan Allah itu, khotbah Yesus kerajaan Allah, ya kan? Ya, bagaimana implikasinya bagi gereja modern. Nah, menurut Bung Edi, kenapa gereja modern hari ini perlu sekali untuk ngerti konsep kerajaan Allah itu? Kenapa, Bung? Kenapa perlu? Ya, karena kalau yang berbicara tentang gereja artinya totalitas ngikutin yang Yesus ajar tadi. Nggak bisa kita mengutamakan pandangan kita sendiri lalu meninggalkan itu. Kita harus kembali ke pertanyaan itu, kita ikut siapa gitu. Kan gitu. Ya. Contoh kecilnya misalnya kita pengen sesuatu atau kita pengen itu ada dalam diri kita, ya bagaimana kita itu bisa mencapai itu, ya tentunya harus tahu langkah-langkahnya. Nah, seperti dengan kenapa gereja harus melakukan itu, karena firman Tuhan atau apa yang Yesus ajarkan tentunya tidak pernah berubah lah ya. Jadi walaupun zaman berjalan, ya tetap kita ngikutin zaman itu, tapi jangan mengesampingkan kebenaran yang ada pastinya. Oke, tetap ikutin perubahan zaman, tapi jangan sampai nilai kerajaan Allah itu dikesampingkan. Jadi harus Injil itu tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Zamannya boleh berubah, metode boleh berubah, cara-cara boleh berubah. Meskipun kita hidup di zaman modern, tapi inti dari pesan kerajaan Allah itu nggak boleh berubah, nggak boleh hilang gitu ya. Karena itu sumber utamanya gitu. Yang lain-lain cuman kulitnya lah, melengkapi lah gitu. Gitu ya. Nice, mantap. Nah, kalau ngomongin sebentar. Oke.
Kalau ngomongin kerajaan Allah ini kan kayak tadi kalau di dalam Alkitab sendiri kan bilang intinya kita harus jadi garam dan terang lah gitu Siap, ya. betul. Menurut Bung nih, apa contoh nyata yang bisa teman-teman Gen Z bisa lakukan gitu loh? Entah itu di sekolah, di kampus, atau di tempat kerjaan gitu ya. Contoh nyata lah yang kira-kira ya mereka hadir di situ lah, ini loh menghadirkan kerajaan Allah gitu loh. Ya, contoh nyatanya misalnya kalau generasi sekarang, entah dunia misalnya di dunia pekerjaan mungkin ya, dimanapun kita bekerja, contoh nyatanya kita harus, kehadiran kita itu memang berdampak lah bagi teman-teman kita. Ya salah satunya mungkin karena kalau kita misalnya punya komunitas pekerjaan pasti pikirannya berbeda-beda. Ya, kalau misalnya pikiran teman kita mungkin merujuk kepada hal yang mungkin yang dapat merugikan kita, ya kita bisa menyampaikan hal yang solusi, bicaranya solusi, misalnya oh begini ya lo yang baik, begitu yang baik. Nah dengan itu pasti ada sukacita di dalamnya. Nah jangan kita berpikir, karena banyak orang sekarang kan kita seringkali mau ngikutin arus saja tanpa berpikir dampaknya ke kita itu apa ya. Misalnya generasi sekarang kan ayo kita misalnya minum alkohol contohnya, kelihatannya mungkin senang segala macam, tapi kan dampaknya kan kembali ke kita mungkin ya. Jadi tetap kita bergaul tapi tetap menjadi solusi yang berbuah positif. Artinya kalau misalkan di sekolah kalau orang nyontek lu nggak usah nyontek. Nggak usah nyontek gitu. Harus benar gitu. Kalau misalnya di pekerjaan teman-teman lu datang molor terus datang terlambat pulang lebih awal. Ya, sebagai anak Tuhan, lu harus datang lebih awal pulang paling akhir. Ya, begitu. Atau misalnya kita punya gaji mungkin ya, kalau kerjaan kan gaji pasti ada yang 5 juta ya. Ada yang mungkin teman kita gaji 5 juta, tanggal 5 gaji habis tanggal 6 ya. Kan bisa kasih solusi. Kita harus berpikir hidup sebulan ke depannya baru ada lagi ya. Memberikan nasihat. Itu juga bagian daripada menjadi kerajaan Allah gitu ya. Jadi karena menerangi pasti gitu. dengan sendirinya suatu ketika orang yang dengar kita itu pasti berpikir juga kan, betul juga ya kan. Nah, jadi ngikutin arus yang berbuah positif. Jangan yang negatif. Itu contoh-contoh ya bisa diterapkan. Kalau dalam pacaran gimana Pak? Hadirkan kerajaan Allah di dalam hubungan berpacaran. Kalau pacaran itu intinya saling percaya aja sih ya. Saling percaya. Karena gimana? Karena kebanyakan juga pacaran zaman sekarang itu lebih mengedepankan romantis. Dibilang romantis kalau nggak kayak gitu gimana ya. Nah sebenarnya kalau misalnya dewasa berpacaran yang sehat ya saling percaya itu penting dan saling ngerti lah pastinya ya. Kalau dulu itu kita tahu istilah dari mana ya, katanya sih Jaksel ya, tapi nggak tahu lah benar apa enggak. Katanya FWB, friend with benefit. Jadi ya dapat keuntungan gitu, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Nah, gitu lah. Tapi aku juga bisa mengusulkan sih mungkin salah satu menghadirkan kerajaan Allah di dalam hubungan perpacaran ya harus FWB. Iya. Friend with Bible gitu maksudnya. Betul. Bukan with benefit, with Bible gitu ya. Ya itu sih. Oke, kita teruskan nih. Tadi sudah di sekolah gitu ya. Nah, sekarang ini ini by riset ya, kemarin aku, kalau Bung masih ingat kemarin aku khotbah di gereja tuh ya. Datanya itu 29% anak-anak Gen Z itu mulai berjarak dengan gereja ya gitu ya. Mereka malas untuk datang ibadah hari Minggu. Nah kemudian di dalam riset ini dilakukan penelitian gitu, ditanya apa alasan yang menyebabkan mereka keluar dari gereja, malas mau datang gereja hari Minggu. Yang pertama mereka bilang 29% sekian orang bilang mereka anak Gen Z ini malas ke gereja karena mereka datang di gereja mereka selalu dihakimi oleh jemaat-jemaat yang dewasa. Siap. Senior lah. Dihakimi berdasarkan pandangan mereka. Sehingga anak-anak ini
merasa wah gila kita datang gereja bukannya mendapat berjumpa dengan Tuhan, Ya, mendengarkan firman yang membangun, tapi malah kita kayak lagi datang di kantor pengadilan dihakimi. yakin ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekitar 24%, 24 atau 28. Nanti saya munculin datanya di situ. Siap. Itu mereka enggak mau, malas mau datang ibadah hari Minggu itu karena mereka merasa di gereja itu penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Tidak ada autentik di antara jemaat yang ada di situ gitu. Semua penuh dengan kepura-puraan, dan itu yang bikin Gen Z itu malas untuk datang hari Minggu. Karena ciri khas atau salah satu identity dari Gen Z itu adalah sesuatu yang autentik, kemurnian gitu loh. Siap. Nah, itu nilainya ya. Jadi itu yang menghambat, menjadi tantangan yang gereja harus sadar nih. Ya, nah saya selalu ngomongin itu, tidak bosan-bosan saya selalu bilang bahwa dengarin bahwa untuk gereja Indonesia kita punya data sekian. Ada 29% orang nggak mau gereja, anak muda khususnya, karena itu tadi jemaat senior menghakimi, dan yang berikut gereja itu tidak autentik, penuh dengan kepura-puraan. Nah, ada lagi, saya lupa berapa persen, mereka merasa gereja itu terlalu kaku, Bang. Ya. Kaku sama kepemimpinan yang terlalu otoriter dan hierarkis gitu ya. Sama format ibadah yang membosankan. Itu saya baca riset itu. Tapi saya sendiri tanya beberapa orang-orang yang saya tahu. Ada yang bilang ngantuk di gereja, Pak. Nah, itu konfliknya. Nah, akibatnya, Bung, ini kemudian menjadi hambatan nih, ya kan? Buat Gen Z dengan gereja makin jauh. Nah, otomatis tugas gereja yang adalah membimbing generasi Gen Z ini untuk mengenal kerajaan Allah, hidup dan segala macam, ya kehilangan momentum gitu. Nah, ini Bung nih sebagai generasi muda Gen Z, sebagai seorang guru juga, seorang sarjana teologi, seorang yang sering berdiri di panggung mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana meresponi hal ini, Bu? Oke. Jadi yang pertama mungkin saya mulai dengan satu cerita ya. Jadi pernah ada satu cerita salah seorang anak muda yang awalnya itu memang bermalas-malas atau tidak pernah yang namanya bergabung dalam komunitas rohani ya. Sehingga suatu ketika dia punya kesadaran bahwa kayaknya saya harus ke gereja deh. Mungkin ya, siapa tahu saya bisa memperbaiki diri saya gitu kan. Nah, singkat cerita, sehingga ketika dia datang di salah satu gereja, ya, kebetulan karena dia belum tahu peraturan di gereja itu seperti apa, dia punya handphone, dia duduk itu paling depan lagi kan, paling depan, supaya dia lebih dekat, mungkin lebih bagus lah. Nah, sehingga satu ketika tidak sengaja handphonenya ini berdering, dia lupa silent. Bunyilah handphonenya, sehingga mulai dari situ karena bunyinya handphone deringnya sangat kuat, semua orang mata memandang dia. Duduk di depan lagi ya. Tadi semua orang, ya orang-orang gereja memandang dia dengan ada yang mukanya agak serem kelihatannya. Ya, jadi seolah-olah itu dia kayak orang yang bersalah lah pada saat itu. Nah, singkat cerita, dia ketika dia pulang, dia kembali ke gereja, ke rumahnya dari gereja, dia sangat tersakiti dengan kejadian tersebut. Nah, sehingga dia berpikir ketika sampai di rumah, dia berpikir begini, yang tadi tujuan awalnya itu bahwa dia untuk memperbaiki dirinya dengan datang ke gereja, ya, dengan pengharapan bahwa di sana mungkin siapa tahu dia bisa berubah supaya hadir ke gereja. Tapi yang dia dapatkan bahwa bahan ejekan dari jemaat-jemaat yang sudah ada di situ. Nah, sehingga satu ketika dia mulai memutuskan bahwa stop, saya ke gereja. Rupanya saya ke sana juga tidak ada hal yang saya dapatkan. Jadi mulai dari situ dia kembali kepada dunia malamnya. Ketika dia datang ke salah satu kafe, kemudian tanpa sengaja dia menjatuhkan gelas. Lalu gelasnya itu pecah, gelas yang besar.
tiba-tiba datangnya pemilik restorannya, dia bilang tidak apa-apa, kita ganti aja minumnya. Pokoknya dilakukan dengan baik, dengan ramah gitu ya. Di situ dia tersentuh hatinya. Kenapa jauh sekali perbedaannya dengan kesalahan yang saya dilakukan di gereja? Hanya HP-nya berbunyi, sementara saya di sini lakukan kesalahan yang besar, tapi saya diampuni, dimaafkan, bahkan diganti minum saya. Nah, pandangan inilah yang akhirnya dia punya prinsip lebih bagus dia ke klub malam ini setiap hari Minggu daripada ke gereja. Nah, pesannya bahwa kembali kepada kenapa generasi tadi jauh dari gereja. Seringkali kita sebagai gereja itu salah konsep. Jadi seringkali kita punya pemikiran bahwa seolah-olah gereja itu memang sudah suci ya, sudah suci, sehingga kita memandang orang itu dengan sebelah mata ya. Jadi ini pesan yang memang harus kita renungkan bersama sebenarnya sebagai orang-orang yang mungkin punya quality time yang selalu ke gereja ya. Jadi seperti poin yang mereka dapatkan tadi, kenapa ke gereja itu suka dihakimi mungkin ya. Jadi gereja juga harus mengerti ini, menyampaikan sesuatu itu jangan langsung kepada poin atau hal yang dilakukan. Sebenarnya kan dia butuh solusi sebenarnya. Jadi gereja itu harus bisa menciptakan solusi, kemudian tahu apa yang dia butuhkan saat itu. Jangan hanya berbicara kontekstual doang. Oh, tidak boleh ngelakuin ini. Generasi sekarang jangan suka ke klub malam ya. Tanpa kita telusuri penyebabnya apa sebenarnya. Ya, jadi artinya jangan langsung melebelin atau jangan langsung strike pada kenapa. Iya, harus bukan kenapa, larangan. Tidak boleh, tetap lo harus cari tahu kenapa penyebabnya. Kenapa? Gitu. Ya. Sama halnya observasi dulu gitu. Observasi. Sama halnya dengan tadi awal pembicaraan kita berbicara tentang Yesus, kenapa dia mengampuni perempuan Samaria yang zina, yang banyak suaminya ya. Karena dia tahu kenapa dia seperti itu. Dia harus tanya dulu, sehingga suatu saat dia akan kembali kepada penyesalannya. Itulah yang harus kita angkat, penyesalannya itu. Tapi kalau kita langsung menghakimi, kamu tidak ini segala macam, kamu tidak berguna, atau generasi yang merusak, nah itu kan seolah-olah kita menyuruh dia kembali untuk terus berada di situ ya. Jadi salah satu lagi bahwa gereja itu untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menghakimi ya. Hadir untuk memperbaiki hubungan. Apa yang rusak itu, yang rusak perbaiki di situ ya. Bukan makin merusakkan gitu ya. Makanya saya juga tertarik dengan nama gerejanya Pendeta Amel Atok ya, orang Kupang itu ya, orang kita Kupang, di mana gerejanya itu sebagai bengkel orang berdosa. Mungkin bahasanya agak ini, tapi untuk kita sederhanakan bahwa gereja itu memperbaiki hal yang tadinya tidak lurus, ya kita luruskan. Di dalam itu kita benahi. Usaha itu dibenarin. Ya, dari kita yang sudah benar tadi tentunya menemukan jalannya. Tapi kalau kita langsung, begini, itu bukan seperti itu. Wow. Nice. Harusnya begitu. Okay. Pasti karena firman Tuhan bilang apa? Dalam pengajaran itu harus mengajarkan berulang-ulang. Tapi kalau kita mengajar waktu pertama kali aja mengajarnya sudah seperti menghakimi, untuk kita mengajarkan ulangnya lagi kalau kita nggak membenahi sama aja nggak bisa. Ya. Kenapa dikatakan diajarkan secara berulang-ulang? Artinya apa? Dari yang pertama, kemudian naik mungkin materi yang berikut, sampai nanti di puncaknya dia mengerti. Cuman seringkali kita menyampaikan langsung ke puncaknya. Makanya nggak ikutin prosedur kan. Jadi makanya mulai dari situ nanti cerita, janganlah ke gereja yang itu, di sana menghakimi, nggak boleh gitu. Tersebar dong. Benar. Oke. Jadi poinnya udah dapat bahwa jangan menghakimi. Nah, kehadiran gereja adalah untuk merawat, membalut luka-luka, memperbaiki dan segala macam gitu ya. Dan tadi Bung mention gerejanya Pamel Atok tentang gereja itu adalah bengkel. Oke. Seandainya Bung Edi nanti bangun satu gereja lagi, namanya gereja bengkel
orang berdosa atau bengkel untuk membenarkan yang rusak. Kira-kira orang masuk ke bengkelnya Bung Edi ini perlu bayar atau gratis? Sebenarnya enggak. Karena setahu saya bengkel-bengkel motor itu harus bayar duit, Pak, baru bisa dibenarin. Siap. Kalau ya. bengkelnya Bung Edi gimana? Sebenarnya Gratis apa bayar? Itu aja dulu. gratis lah, gratis pasti. Pasti gratis ya. Cuman mungkin bahasanya mungkin lebih sederhana lagi. Apa itu? Mungkin lebih kayak apa ya? Gereja itu gereja solusi lah mungkin ya. Solusi. Ya. Karena berbicara tentang orang berdosa, semua orang berdosa sih. Cuman kita harus tahu dosanya itu penyebabnya apa, kenapa dia ada. Itu yang harus kita. Jadi harus cari tahu penyebabnya ya. Dulu, rangkum. Bukan tindakan dosanya, pasti ada penyebab akarnya pasti gitu ya. Makanya, oke, siap. Makanya saya setuju dengan hamba Tuhan yang lebih kayak apa namanya, jangan selalu kemana-mana, jangan selalu pakai label itu bahwa kita kayak seolah-olah. Jadi perlu kita hadir karena untuk kita mengetahui pikiran anak kecil itu, kita harus jadi anak kecil. Nah, kenapa harus kayak gitu? Kita harus begitu. Jangan bilang nggak boleh ngelakuin itu. Itu nggak bisa. Nggak bisa begitu. Untuk Yesus mendapatkan apa namanya, tahu orang itu seperti apa, dia hadir sebagai orang itu. Jadi maksud Bapak gereja zaman sekarang nggak hadir? Jarang, mungkin ada ya, mungkin ada sebagian lah ya. Ini menuduh loh Bapak? Bukan menuduh. Apa? Ya. Gimana? Jadi sebenarnya kita kembali kepada seperti tadi, hubungan. Hubungan itu bukan berarti kita hanya ngomong kan, kemudian tersebar kemana, bukan. Hubungan itu tentang kehadiran. Jadi menurut Bapak gereja-gereja udah cukup hadir apa belum? Udah sebenarnya gereja mungkin ada yang sudah cukup hadir, bahkan ada yang selalu hadir. Cuman kembali kepada pribadinya kita juga. Ya, kadang sudah hadir tapi kita sia-siakan itu berbahaya juga. Kalau misalnya mau orang hadir sama kita juga harus membuka diri. Jangan sampai saya setiap hari misalnya Pak Jakob hadir terus sama saya kan. Karena Bapak banyak duit, makanya saya hadir. Enggak, misalnya kan Pak Jakob datang selalu, lalu saya meresponnya biasa aja, lalu saya pandang Pak Jakob itu biasa aja, tidak membuka diri. Ya sama halnya dengan apa namanya, kita menutupi yang baik itu masuk ke diri kita. Pernah dengar enggak? Ada cerita lah, isu-isu lah di luar sana gitu. Gereja hanya hadir kepada kaum terkaya, tidak hadir terhadap kaum termiskin. Mungkin dari sudut pandang apa ya, identiknya kalau misalnya kan banyak tuh gereja yang sudah besar mungkin ya, sudah besar. Jadi gini, kalau misalkan yang berduka atau yang lagi sakit itu adalah jemaat-jemaat yang tinggal di Ruli atau yang kerjaannya serabutan, ya itu staf gereja aja yang datang ya. Tapi kalau jemaatnya punya PT, punya mobil Alphard gitu ya, jet pribadi atau punya hotel gitu, itu langsung tuh bos tertingginya turun gitu. Pernah dengar kasus-kasus semacam itu? Kayaknya pernah sih. Ya. Kayaknya pernah ya. Pernah saya dengar seperti itu. Kenapa itu, Pak? Bapak lihat, apakah kurang menghadirkan kerajaan Allah atau memang ini hamba mamon atau hamba Tuhan? Gimana nih, Bung? Nah, itu gimana ya? Memang hal-hal yang begitu tuh saya juga kadang bingung gitu. Kadang bingung juga kenapa seperti itu. Padahal kan kita ini labelnya hamba kan. Ya. Hamba tentunya dia melakukan semua pekerjaan, artinya dia ada di bawah. Dasar. Jadi kita itu harus mengerti posisi keset gitu ya. Hamba kan itu ya. Kita itu hamba atau tuan gitu kan. Jangan sampai kita membawa hamba Tuhan tapi realitanya kita tuan. Hamba itu identiknya berbicara tentang apa namanya ya, dia melakukan semua pekerjaan yang kecil sampai yang terbesar tanpa dia ini kan. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa ada yang seperti itu ya. Kalau bagi saya ya Bang, bagi saya itu kembali kepada pribadinya. Kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, layaklah seperti hamba. Tapi kalau misalnya ada yang layaknya seperti Tuhan, itu konsekuensinya kembali kepada dirinya.